Kami orang terpencil, orang bodoh, tapi kami bukan orang gila. Membela orang salah enggak. Hukum adat kami pun kami ada, Pak. Kalau orang salah, salah. Kalau orang salah, salah, betul tidak? Sidang perdana dugaan korupsi yang menjerat Kepala Desa Kinipan, Willem Hengki, digelar Senin 31 Januari. Sidang itu diwarnai dengan aksi damai dari warga Kinipan dan aktivis lingkungan, serta mahasiswa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan. Sampai dengan bulan November 2014, karena masa jabatan Kepala Desa Kinipan sebelumnya sudah berakhir, sehingga tidak lakukan pembayaran dengan alasan sebagai pejabat sementara, tidak memiliki kewenangan untuk menganggarkan dan membayarkan utang pembangunan jalan tersebut. Pihak kontraktor dan mantan Kepala Desa Kinipan sebelumnya datang menemui Willem Hengki guna meminta pembayaran atas pengerjaan jembatan pembuatan jalan usaha tani pada tahun 2017 lalu dengan menunjukkan bukti surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Desa Kinipan dengan pihak kontraktor saat itu. Namun Willem Hengki tidak langsung membayarkannya pada saat itu, dengan alasan masih ingin berkonsultasi dan mempelajari hal tersebut dengan pihak-pihak terkait. Massa berkumpul sedari pagi di depan kantor pengadilan Tipikor Palangkaraya. Pengawalan ketat dilakukan oleh kepolisian dari Polresta Palangkaraya. Massa membawa sejumlah alat peraga dengan beraneka kata-kata dukungan dan kritikan kepada pemangku kepentingan. Tak hanya itu saja, mereka juga berorasi menyampaikan poin-poin tuntutan yang ditujukan kepada kejaksaan dan pengadilan. Dalam aksi itu, beberapa perwakilan massa disambut dan diperbolehkan menyampaikan tuntutan di hadapan pimpinan pengadilan Tipikor. Poin penting yang disampaikan adalah menuntut pembebasan Willem Hengki, menghentikan kriminalisasi terhadap warga Kinipan, dan sidang digelar secara offline. Effendi Buhing selaku koordinator aksi kepada awak media mengatakan, tujuan dari aksi adalah untuk memberikan dukungan moral kepada Willem Hengki. Effendi juga menilai penetapan tersangka kepada Willem terkesan dipaksakan dan ada upaya kriminalisasi. Upaya-upaya kriminalisasi untuk pembungkaman masyarakat Kinipan ini sangat berkaitan erat dari penangkapan yang pertama, yaitu kawan-kawan saya yang 5, sudah itu saya sendiri. Dan terakhir adalah Pak Willem Hengki, karena kami mempertahankan wilayah adat kami dari penggusuran PT Sawit Mandiri Lestari. Kami tidak tahu apakah ini oligarki atau apa, tetapi kayaknya sepertinya kami menemui jalan buntu. Pertama kami mohon hentikan kegiatan mereka, sudah itu kami mohon akui wilayah kami adalah wilayah adat. Persoalan ini memang ada, seperti yang kasus kemarin yang penangkapan saya dituduh menyuruh mencuri. Ini kan hal yang tidak masuk akal. Nah, ini Pak Willem Hengki dituduh korupsi, sementara dia kan bayar utang. Yang pekerjaan tahun 2017 itu ada. Jadi itu yang kami pikir ada kaitannya, sangat berkaitan erat. Dan kami rasakan memang ada intimidasi. Ada intimidasi melalui perkataan dan lain sebagainya. Termasuk Pak Kades sendiri juga ada intimidasi yang dia sampaikan kepada kami, dan ini tidak akan kami buka ke publik karena tidak punya bukti. Sementara itu, di dalam ruang sidang, tampak istri dan anak dari Willem Hengki mengikuti jalannya sidang perdana itu. Willem Hengki sendiri mengikuti jalannya sidang dari rumah tahanan kelas 2A Palangkaraya secara virtual. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa didakwa menggunakan APBD Kinipan dengan melakukan pembayaran sekitar 260 juta rupiah kepada Direktur CV Bukit Pandulangan, Dedi Gusmanto, untuk pembuatan jalan desa pada tahun 2017. Awal perjanjian terkait pekerjaan pembangunan jalan usaha tani ini sendiri dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kinipan yang bernama Emban Fengan dan Direktur CV Bukit Pandulangan sebelumnya, Ratno. Jalan sepanjang 1.300 meter dan lebar 8 meter itu sendiri telah selesai dikerjakan di tahun yang sama. Tetapi tidak ada dibuat berita acara serah terima pekerjaan, dan Ratno selaku Direktur CV Bukit Pandulangan pada 2017 lalu tidak ada pembuatan laporan ataupun progres pekerjaan. Tindakan Kades Willem Hengki melakukan pelunasan pembayaran terkait proyek pekerjaan jalan desa itu dianggap sebagai suatu perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Penasihat hukum terdakwa Parlin Huta Barat menolak dan akan memberikan tanggapan keberatan atas surat dakwaan dalam sidang berikutnya. Ya, kita nggak tahu ya, kalau surat dakwaan itu kan dia menguntungkan pihak lain, dalam hari ini CP gitu. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini yang kita ketahui itu statusnya masih saksi, belum ditetapkan jadi tersangka. Jadi dalam kasus ini masih Pak Hengki sendiri yang tunggal. Ini kan jadi aneh sebenarnya ya, janggal gitu. Nah, sementara itu, Ketua Majelis Hakim R. Hamudin mengabulkan permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang meminta terdakwa dan para saksi dihadirkan langsung di persidangan selanjutnya. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.